Assalamualaikum. Hai teman-teman. Perkenalkan, namaku Huzaimah Dezet, mahasiswa akuntansi semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, hari ini kita akan ngebahas soal pajak penghasilan pasal 21/26. Dasar hukum pajak penghasilan pasal 21 adalah UU nomor 36 tahun 2008. Yang dimaksud dengan PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Tarif pajak penghasilan sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pemotong PPh pasal 21/26. PPh pasal 21/26 merupakan jenis withholding tax yang dilakukan melalui pemotongan oleh pemotong PPh pasal 21/26 meliputi: yang pertama, pemberi kerja, seperti orang pribadi, badan atau cabang; yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah; yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala; dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang keempat adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar jasa kepada subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, serta peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang. Kelima, penyelenggara kegiatan, serta yang keenam, organisasi internasional selain yang ditetapkan dalam PMK sebagai organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan. Selanjutnya adalah subjek PPh pasal 21/26. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21/26 adalah orang pribadi yang merupakan: yang pertama adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, yang diatur berdasarkan ketentuan khusus. Selanjutnya adalah bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Keempat, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Kelima, mantan pegawai. Dan yang keenam adalah peserta kegiatan. Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam ketentuan penerima penghasilan pasal 21/26. Pengecualian tersebut diberikan kepada pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan warga negara asing yang diperbantukan kepada mereka sepanjang tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Kedua adalah warga negara pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana ketentuan PMK, sepanjang tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Sebagai akibat dari pengecualian tersebut, atas penghasilan yang diterima beberapa orang pribadi berikut tidak dipotong PPh pasal 21/26. Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri akan dipotong PPh pasal 21. Sedangkan penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi subjek pajak luar negeri akan dipotong PPh pasal 26. Selanjutnya adalah objek pajak atas penghasilan orang pribadi. Dalam menghitung pajak atas penghasilan orang pribadi, subjek pajak dalam negeri baik karyawan maupun bukan karyawan
Penghasilan dapat terkena tarif final maupun tarif progresif sesuai dengan pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPH. Beberapa penghasilan yang dapat dikenai pajak dengan tarif bersifat final diantaranya adalah: yang pertama, bunga deposito dan tabungan lainnya; kedua, bunga obligasi dan surat utang negara; ketiga, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang; keempat, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi; kelima, hadiah undian; keenam, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Ketujuh, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Kedelapan, penghasilan yang diterima wajib pajak UMKM dengan peredaran bruto di atas 500 juta. Dan yang terakhir, penghasilan tertentu lainnya. Lebih lanjut, ketentuan pasal 14 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 per PJ per 2016 mengatur bahwa tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPH diterapkan atas penghasilan kena pajak dari pegawai tetap, penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan, dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan. Secara umum, objek PPH pasal 21 per 26 merupakan penghasilan yang diterima oleh orang pribadi baik yang berstatus sebagai pegawai tetap, penerima pensiun atau pesangon, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, maupun peserta kegiatan yang bersifat teratur dan tidak teratur, kecuali santunan asuransi, zakat, sumbangan keagamaan, dan beasiswa.